Dan lo dapet informasi apa ya? Gimana sih? Dia itu ternyata sama perempuan tuh gue gak tau namanya siapa, dia cuma bilang Klar gitu lah, gue gak tau Clara. Makanya tadi itu yang bekas mantan pacarnya itu dulu. Tapi mereka cuma ngobrolin masalah bisnis. Nah makanya gue bilang dia pengen turun. Nah ada satu hal lagi tadi, itu apa dia tuh ditelepon sama orang tuh gak tau kemana, nah sekarang dia mau pergi. Ya udah mending kita aja lah, udah. Ya tapi tetap aja dong barista di situ nggak enak hati. Dia tetap kesel suaminya ketemu sama mantan pacarnya nggak bilang-bilang walaupun membicarakan soal bisnis. Ya udah dari situ kita ikutin Pak Denon lagi, dia mau kemana kita ikutin sampai langit gelap. Dia berhenti lagi di sebuah kafe. Guys, nih kita udah ngikutin Pak Denon sampai ke kafe ini. Nah sekarang sebagusnya kita gimana nih? Dan akhirnya Fiona sama Adama ikutin aja si Mas Denon masuk ke dalam kafe itu dan mencoba untuk mengintai berpura-pura menjadi pelanggan di kafe itu. Gue sama Fiona turun untuk mencari informasi di sana. Kita duduk agak jauhan dari dia. Dia di situ ketemu dengan satu orang pria. Bang, gimana nih bang tagihan abang yang sudah 4 bulan nih, yang belum dibayarkan bang? Bang, gimana nih bang tagihan abang yang sudah 4 bulan nih, yang belum dibayarkan bang? Apa sih ini agak jauh juga apa gimana ya jaraknya? Taruh dulu. Ini soalnya nggak begitu jelas juga suaranya. Curiga mereka malah duduknya jauh lagi. Kondisinya kan saya harus juga diputar untuk uangnya bang. Ya, dan lihat sendiri lah sekarang itu. Kafe juga lagi sepi. Ayam-ayammu masih pada numpuk di sana. Tapi Nggak tolong ada yang keluar satupun. Oke, kayaknya dia lagi ngobrol sama orang di situ deh. Lagi ngomong kayak dia tuh kayak nagih-nagih gitu, Mbak. Ternyata mereka ini tetap lagi ngobrolin soal apa? Soal hutang. Hutang yang ditagih-tagih sama si Mas Denon kepada orang yang dia temuin. Berarti ini apa maksudnya? Berarti ini udah ketiga kalinya dia itu nagih hutang sama 3 orang yang berbeda-beda. abang tolong dibayarkan dulu lah bang. Ya Ada kamu yang nggak bisa masuk maksa uangnya. begitu, Dan. Bukan masalah saya maksa atau enggak, kan waktu itu abang yang pesan ke saya. Ya saya tahu saya Saya ikutin repeat ordernya dari abang aja gitu loh. Kondisi memang harus dibayarkan bang. Ya saya tahu, tapi bagaimana ayam-ayam juga nggak pada nggak laku. Orang-orang tidak pesan pada ayam. Tapi kan yang ditagihkan ini sesuai dengan apa yang di-repeat sama abang, yang di-order dengan abang. Ya kalau begitu kamu bawa saja ayam itu. Ya nggak bisa gitu bang. Kalau misalkan saya bawa, kan saya tidak bisa dijual lagi karena harga ini repeat atau orderan abang. Kalau abang awalnya tidak order, saya tidak akan kirim bang. Emang masalahnya apa sih? Sampai detailnya tahu nggak? Ini daripada penasaran coba deh, denger deh. Ya kayak agak emosi gitu kan ya? Gini bang, mohon bantuannya abang, tolong pembayaran di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, oke lah. Saya mohon ke abang, karena saya harus ada pembayaran gaji karyawan, operasional. Jadi kos pemasaran itu semua berantakan bang. Gini, saya akan bayar bulan depan. Kalau tidak, Tolonglah bang, bayar Tidak. dulu 1 dengar bulan dulu aja saya bang. ngomong. Saya akan bayar bulan depan. Kalau tidak, kamu ambil tuh masih selesai. Bang, Gue sama Fiona di situ nggak tega melihat Pak Denon yang kemana-mana menagih uang, tapi nggak dibayar sama orang. Di situ kita lihat Pak Denon sangat sedih dan Pak Denon juga udah kecapean, keletihan. Kita lihat di sana Pak Denon seperti tertekan. Ya udah gue sama Fiona buru-buru langsung balik ke mobil. Kita tungguin Pak Denon mau kemana lagi. Ya seperti yang Mbak dengar, kalian udah dengar kan? Ya, kita dengar, tapi kan putus-putus ya. Kayaknya audionya juga jauh jaraknya. Oke, dia nagih tagihan sama si pemilik kafe ini, tapi si pemilik kafe ini nggak mau bayar. Tapi bener dia itu kayak supplier makanan gitu di sini. Iya, betul. Jauh tadi. Itu emang kayak ada emosi-emosi gitu juga ya, marah-marah gitu nggak sih? Gak ada marah-marah sih, kayak berdebat gitu. Tapi agak kenceng juga tadi. Iya, yang jelas si pemilik kafe nggak mau bayar sama sekali. Barista nggak nyangka kalau suaminya cuti kerjaan hanya untuk menagih-nagih hutang sama orang. Di sini mulailah timbul rasa iba di hatinya Barista. Ya, sekarang kenapa kita diem aja? Kenapa kita nggak ngikutin dia? Oh iya, benar kita ikutin dia. Masih di situ? Enggak, Enggak, lu kenapa nggak bilang? kita ikutin terus Pak Denon, kemana dia perginya lagi? Ternyata dia berhenti lagi di sebuah kafe. Udah jelas nih gue pergi sini nih. Sekarang, nah, lu sama gue turun lah ya. Yaudah Gi, buruan deh.
Akhirnya di situ gua sama Fiona turun dan kita lihat ternyata Pak Denon lagi duduk berdua sama seorang perempuan. Dia kayak lagi ngobrol sama cewek deh. Pokoknya dia kayak minta maaf. Dia kayak ada kesalahan gitu, terus dia minta maaf sama ceweknya. Si ceweknya ini kayak nagih-nagih sesuatu gitu sama suami lo, Mbak. Gimana dong? Lu janji-janji mulu sama gue, sedangkan gue kan udah baik banget sama lo, gue udah anggap lu saudara. Iya, Mbak. Ya lu sedikit pun belum pernah membayar sama utang sama gue. Nggak usah deh lo bayar dulu utangnya, tapi bunganya dulu deh, tolong deh. Iya, sebelumnya saya minta maaf, Mbak. Memang aku harus mau bayar. Cuman tagihan yang saya tagihkan ke mereka itu kan belum Ya gue ada nggak mau bayar. tahu, kan lu perjanjiannya sama gue, lo mau bayar tiap Iya, bulan. iya. Nah sekarang sampai detik ini, aku pun juga bunganya pun belum kau bayarkan juga. Kenapa? Loh, kenapa sih? Gak ngerti deh sumpah. Ini ada yang marah-marah nagih itu seperti itulah suami tuh nggak pernah terbuka dalam hal kayak gini. Jadi Kok saya nggak mau tahu, saya diuber-uber sama debt collector sama bank, saya nggak mau tahu. Pokoknya dengan cara apapun kamu harus bayar. Mbak, ini kayaknya penting banget dan ini lo harus dengerin sendiri, Mbak. Seriusan, ini kayaknya lo yang berhak untuk dengerin sendiri ini. Bulan ini harus kamu bayar, atau kamu punya barang, serahkanlah barang-barangmu biar saya bisa gadikan lagi. Oke, gini aja deh, Mbak. Mungkin cincin ini bisa buat jaminan. Jaminan yang saya berikan untuk bunga, ya. Saya bayar untuk bunganya. Pokoknya memang belum saya bayar. Jadi saya mohon untuk baikannya Mbak. Ini yang saya bayarkan untuk jaminannya. Ya, tapi gue terima nih barang ini ya, tapi bukan berarti utang lo lunas ya. Iya, saya ini tahu. untuk bayar bunga ini aja. Ya, Mbak. Maaf nih ya, saya juga tahu nih Mbak kayaknya udah terlampau sedih banget, udah terlanjur curiga, terlalu lebih jauh kecurigaannya sama suami Mbak. Begitupun kita semuanya bertiga nih sama Fiona sama Adama. Dan menurut saya sih, mending kita langsung sana aja deh. Ya, kita temuin sama suami Mbak ya. Udah langsung aja. Oke, makasih ya, Mbak. Ya. Di situ ternyata Pak Denon terlilit utang sama perempuan tersebut sampai akhirnya perempuan itu meninggalkan Pak Denon. Barista dan Bacin turun dari mobil. Barista nggak tega melihat suaminya, ternyata suaminya itu nggak ada selingkuh sama sekali. Ada apa ini semua? Ini siapa ini? sorry Pak, kita ini balik rahasia, kita ngebantuin. Ada kamera juga? Ya, kita ngebantuin Bapak mencari tahu kebenarannya. Ya, betul. Maafin Mami, Pak. Mami kira Papi ada selingkuh. Saya tidak pernah selingkuh. Selama ini maaf saya untuk nutupin. Dengan keadaan yang selama ini sebenarnya itu saya terpuruk. Seperti itu. Tapi kan Papa harusnya bilang, Pak nggak kayak gini juga. Jadi maafin Mama, Pak. Suaminya itu tidak pernah mengkhianati dia. Suaminya sangat mencintai dia dan keluarganya. Cuman sekarang suaminya itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Ibu Rista sangat-sangat terharu. Ibu Rista sangat-sangat sedih melihat perjuangan Pak Denon sendirian untuk keluarganya, untuk membahagiakan keluarganya.